Jadi prinsip Yesus itu begini dia. Kita mendapatkan amanah. Amanah itu kan roh. Kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka kita dilahirkan di dunia ini. Dan kita ditempatkan di sebuah organisasi yang besar. Nah, di dalam organisasi itu ada kejoliman. Mereka bisa membohongi orang-orang di sekitar itu. Dengan mereka bisa merekrut orang-orang yang sepaham dengan mereka. Organisasi itu berkembang. Tapi pada saat kebenaran datang, semua terkuak. Yang jadi pertanyaan, siapakah yang mereka bohongi? Organisasi itukah? Manusia yang tidak tahukah? Atau diri mereka sendiri? Jadi yang mereka bohongi itu ada dua. Yang pertama, diri mereka sendiri itu menjadi berdosa. Karena mereka tahu yang mereka lakukan itu salah, tapi tidak ada orang tahu. Yang kedua, mereka membohongi Tuhan. Karena Tuhan Maha tahu. Nah, maka dalam konsep ini, Yesus datang ke dunia ini bukan untuk merusak organisasi itu. Nah, di sini bedanya kita dengan Anda. Kita datang itu memperbaiki organisasi itu, menemukan titik-titik kelemahannya yang selama ini mereka juga tidak tahu. Nah, kita buka di publik, ini dia. Ini solusinya, ini sistemnya, lakukan begini. Karena manusia yang berdosa tadi, yang merusak dirinya tadi, yang percaya bahwa dia itu bekerja tidak ada yang tahu dengan kezolimannya, menjadi tahu. Jadi Yesus datang akhirnya menyelamatkan siapa? Menyelamatkan semua manusia yang terlibat di organisasi itu untuk berbuat lebih baik, menyelamatkan mereka yang melakukan kezoliman dan berbicara nyata, ini loh Pak yang saya lakukan. Apakah kita harus menghukum mereka? Tidak. Yesus tidak menghukum mereka, tapi Yesus hanya katakan, berdoalah kamu, bertobatlah kamu kepada Tuhan Allah. Ayo kita bangun sama-sama. Apakah kita dengan memenjarakan mereka, menyiksa mereka, masalah selesai? Tidak. Karena di sana ada manusia-manusia lain, keluarga, saudara mereka yang juga tersiksa. Nah, jadi inilah yang perlu diambil oleh manusia di bumi. Pemerintahan Yesus di akhir zaman. Apa yang dikatakan, airnya tidak keruh, tapi ikannya dapat. Dan mereka tetap bisa kembali bekerja, tumbuh dan berubah. Itulah yang dikatakan second coming. Jadi bukan memenjarakan orang, bukan membunuh orang, tapi dia menyatakan di depan diri kita bahwa dia tahu apabila dia jujur dia pasti diselamatkan. Dan Yesus buktikan. Anda bisa lihat, ini uangnya. Dan kenapa Anda bisa hilang uang seperti itu dan orang tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Ternyata bukan kamu yang menikmati uang ini, tapi karena kelalaian sistem, kelalaian proses, uang yang begitu besar ditangani hanya oleh dirimu sendiri. Manusia itu punya batas kemampuan, punya batas lelah, punya batas hilap. Nah, ini semua menjadi nyata. Nah, maka itulah perlunya apa yang dikatakan dengan teamwork. Tim kerja di setiap organisasi, lembaga. Jadi walaupun dia sebagai bendahara atau pemimpin, dia perlu kita bantu. Karena dia tidak serba bisa sebagai bupati. Tidak serba bisa sebagai gubernur. Tidak serba bisa sebagai pemimpin-pemimpin organisasi manapun di dunia. Karena dia bukan Tuhan. Yesua Masiah. Amin.